kedua temannya tergelak. "Be, sebutin kekayaan gue dong, nanti gue kasih tamparan uang segepok." Baya mengangguk antusias. "Bapak Zayan itu pemilik perusahaan nomor 1 di kota ini, Kang. Zayan anak pertamanya, dia terlahir dari keluarga yang katanya uangnya gak akan habis 7 turunan. Pintu rumahnya terbuat dari emas, bahkan ada air pancuran bertaburan berlian. Awalnya aku gak percaya, Kang, tapi lihat kemarin bapaknya Zai datang terus kasih uang jajan ke Zai 20 juta untuk sebulan, dan aku juga lihat bapaknya Zai ngobrol sama Kiai Laksa kasih uang untuk kebutuhan para santri agar bisa makan enak. Uangnya gak tahu berapa tapi banyak banget pasti. Dari sana aku percaya deh. Malahan bapaknya Zai kasih aku dan Rion uang buat beli es teh 5 juta, hehehe." Zayan terlahir dari keluarga konglomerat, tapi kasih sayang tidak pernah dia dapatkan sama sekali dari keluarganya. Namun setelah berada di pesantren ia merasakan sebuah kehangatan, apalagi bersama dengan Baya dan Rion dengan tingkah kocaknya namun bisa serius jika sudah belajar. "Mana atuh uangnya? Lumayan kan buat tabungan akan nikah nanti sama Dik Siti." "Wih, bahasanya indah pisan Kang. Rela ngorbanin jajan ke kantin demi nabung. Nikahin Mbak Siti." Baya heboh sendiri. Siti adalah abdin dalam yang sudah lama Kang Abdul cintai. Apalagi mereka saling jatuh cinta walaupun jarang bertemu. Katanya nanti Abi Laksa akan menjodohkan mereka berdua dan menikahkan mereka di pesantren ini. Baya tahu itu dari gosip yang beredar. Wajah Kang Abdul memerah, malu dibuatnya. "Oh, Kang Abdul mau nikah?" tanya Zayan. "Iya, sama Dik Siti. Doain semoga lancar dan gak ada halangan apapun." Zayan terkekeh geli, lalu merogoh sakunya. Uang itu tadinya ia akan berikan pada Ustadz Ikram karena beberapa hari lalu pernah menyadarkannya akan kesalahan yang ia lakukan dalam menyakiti sendiri, tapi Kang Abdul lebih membutuhkan uang ini. Lagi pula, pasti ustaznya itu akan menolak uangnya. "Ikhlas nih gue kasih ke Kang Abdul 1 juta, gak apa-apa jangan dikembalikan, anggap aja gue sedekah. Capek gue gunain uang ke hal-hal yang gak bermanfaat. Kalau kasih ke Akang kan digunain buat nikah otomatis bermanfaat." Astagfirullah, serius nih?" Zayan mengangguk sambil mengusap rambutnya ke belakang dengan gaya cool, lalu kembali mengibas wajahnya dengan kipas. "Iya Kang. Dan juga itu uang sebagai ucapan terima kasih karena selalu hukum. Gue selama ini gak pernah dihukum selain sama dedi gue dan ibu tiri gue. Mereka hukum gue kalau gue salah dengan cara kekerasan, tapi pesantren ini malah menghukum gue berupa pendidikan yang buat gue sadar akan kesalahan. Gue di mana?" Kang Abdul salah fokus pada kedua orang tua Zayan yang selalu menghukumnya dengan cara kekerasan, begitu juga dengan Baya dan Rion. Apa ini alasan Zayan menyakiti dirinya sendiri disebabkan orang tuanya? "Jadi lo mau kan Kang uang dari gue?" "Gue maksa nih." "Buruan ambil uangnya, tangan gue pegel nih." "Nanti dulu, tahan Kang Abdul karena tangannya tremor. Akang belum pernah dikasih uang segede ini sama orang, ini pertama kalinya." Zayan memasang raut wajah sedih, begitu juga dengan Baya dan Rion. Jangan lupakan Kang Abdul tidak memiliki keluarga, dia diurus oleh Abi Laksamana dan dibesarkan di pesantren ini. Untuk makan gratis, diberikan kamar, dan diberikan pendidikan di pesantren pun Kang Abdul bersyukur. Keluarga Abi Laksa benar-benar sangat berjasa untuknya. "Kang ambil, gue beneran ikhlas sumpah." Kang Abdul pun mengambil uangnya itu. "Ini uang kasih ke Akang sebagai apa dulu?" "Sebagai tanda terima kasih Kang. Dan uang itu pasti akan Kang Abdul manfaatkan sebaik mungkin, jadi gue kasih." "Syukron kasiron Zayan, kamu benar-benar anak yang baik."
Saya akan manfaatin uang ini buat nikahin Dik Siti. Zayan kembali menguap rambutnya. Sukro juga Kang udah mau bantu gue jadi lebih baik. Syukron Zai bukan Sukro, koreksi Baya. Lah terserah gue dong, kalimat itu bibir gue yang ucap. Bibir lo mau gue beli Padahal Zayan malu sebenarnya karena salah kata. Ide sombongnya keluar lagi nih. Gayanya selangit udah kayak sultan aja walaupun memang iya si sultan beneran. Canda elah, kuyilah kita pergi dari tempat ini. Di sini ada yang panas karena kena hukum. Kita jangan ganggu takut jin dalam diri dianya keluar, sindir Zayan menatap Ryan yang sejak tapi menatapnya penuh permusuhan. Awas aja lo Zayan, desis Ryan penuh kekesalan di hatinya. Gue perosotin nanti. Sarung lo. Pasalnya Zayan pernah 2 kali merosotin sarung yang Ryan kenakan apalagi saat itu di tempat umum. Dan hal itu membuat Ryan musuhan dengan Zayan dan takkan pernah akur. Ryan tak puas karena Zayan hanya terkena hukuman membersihkan toilet santri putra. Dia juga ingin membalasnya agar Zayan dipermalukan sama seperti dirinya saat itu. Yulia juga mendapatkan hukuman di pagi ini, tapi yang menghukum suaminya sendiri. Dengan cara dia harus belajar memasak bersama Umi Husna. Dan sekarang Umi Husna berada di rumah putra dan menantunya untuk mengajarkan Yulia masak. Menurut Yulia ini bukan hukuman tapi lebih keharusan yang harus ia lakukan sebagai istri agar lebih berguna. Karena sebulan menikah ia hanya bisa merepotkan suaminya. Jujur saja Yulia baru sadar bahkan ia istri tidak berguna dan baru kemarin malam ia mulai bersikap perhatian pada suaminya. Memangnya selama sebulan ia telah memberikan apa pada Ustaz Ikram? Tidak ada, selain menyusahkannya. Dan kini ia harus bisa memasak agar menjadi istri yang berguna. Umi maaf ya aku bodoh, seharusnya kan perempuan harus bisa masak, hehehe. Yulia menyengir hingga deretan gigi putihnya terlihat. Padahal aku udah dewasa tapi masih kaya bocah yang selalu nyusahin suamiku sendiri. Umi Husna tertawa merdu, tawanya mirip seperti Ikram dan Gus Hilmi. Jika Omar tentu saja bocah itu berbeda, tawanya tidak anggun malahan tertawa mirip Kunti. Gak apa-apa sayang, Umi ajarin sekarang sampai kamu bisa. Memang memasak itu gak wajib tapi harus. Bisa karena kita dapat pahala bisa nyenengin suami di rumah. Perempuan yang mengenakan gamis biru itu mengangguk setuju. Walaupun terdapat nasi padang tak jauh dari rumahnya, kata suaminya dia ingin memakan masakan buatan dari tangannya. Entah kenapa Ustaz Ikram Keke ingin merasakan masakannya, padahal masakan nasi padang jauh lebih enak. Hari ini kita akan masak rendang daging. Keluarga Umi terutama Ikram suka banget dengan rendang. Umi akan bersihin dulu daging sapinya terus potong dengan ukuran sedang. Tugas kamu tinggal ulek bumbu-bumbu yang udah Umi siapkan. Yulia berdiri tegak lalu memberikan hormat. Siap Chef Umi Husna. Umi Husna tertawa begitu juga dengan Yulia sendiri. Dukel. Cara uleknya jangan dipukul-pukul sayang nanti bumbu-bumbunya kemana-mana, nih. Caranya diulek aja halus tanpa banyak ngeluarin tenaga. Yulia nampak kaku saat Umi Husna dari samping membantunya mengulek bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit dan masih banyak lagi bumbu untuk rendang lainnya. Dengan satu tangannya yang juga ikut mengulek. Kita bisa aja pakai blender agar lebih mudah tapi kalau Umi suka cara tradisional dengan cara mengulek langsung, soalnya bumbunya suka kerasa. Menantu, Umi aja yang ngulek kamu bisa kan potong dagingnya? Bisa Umi. Sedang aja ya potongnya. Siap Umi. Serunya kembali tertawa bahagia. Yulia pertama kalinya belajar memasak, dan ternyata menyenangkan. Mungkin belajarnya langsung dari sang ahli.
Perempuan berkerudung senada dengan gamisnya menggulung kain lengannya sebatas siku lalu mulai memotong daging sapi itu setelah mencucinya. Kerak! Suara pisau tajam khusus daging dan juga papan kayu saling bersatu untuk memotong daging mentah itu. Umi Husna yang melihatnya tersenyum. "Jangan terlalu cepat sayang, santai aja. Suamimu masih ngajar di pesantren, mungkin. Pulangnya siang." Yulia mengangguk. "Potongnya segini Umi." Umi Husna melihat lalu mengacungkan dua jempolnya, membuat Yulia kembali memotong sedangkan wanita parubaya itu fokus kembali pada ulekannya. Yulia jadi dehafu rasanya berada di posisi sekarang ini. Dulu ia pernah melihat Bunda Sarah dan Kak Aisyah yang pertama kalinya belajar memasak. Diajarkan memasak sup ayam penuh dengan canda dan tawa. Sementara dirinya hanya bisa diam-diam melihat kebersamaan keduanya di kolong meja, ingin ikut belajar memasak juga tapi ia tidak mau. Menghancurkan kebersamaan ibu dan anak itu. La adalah anak yang lahir dari istri kedua ayah Daneswara yang telah menghancurkan perasaan Bunda Sarah dan Kak Aisyah. Ia parasit di kehidupan mereka yang tidak boleh hadir mengganggu kebahagiaan mereka. Bisa dibilang ia hanya bayangan saja jika berada di keluarga harmonis itu. Terang! Umi Husna menjatuhkan wadah berisikan daging di dekatnya, lalu berteriak histeris saat melihat menantunya yang tengah melamun mengiris jari tangannya sendiri bukannya mengiris daging. "Ya Allah! Yulia!" Umi Husna menjauhkan pisau tajam itu lalu berusaha menahan pendarahan di jari Yulia yang keluar darah dengan deras. "Yulia, sadarlah!" Yulia mengerjap dan air matanya jatuh membasahi pipinya, lalu menatap darah di jarinya yang tidak sadar ia lukai. "Kamu lamunin apa sampai tidak sadar mengiris jarimu? Ya Allah, darahnya terus keluar. Apa yang harus Umi lakukan sekarang? Maafkan aku. Jangan menangis Umi." Yulia dengan bibir bergetar dia berkata, sampai akhirnya dia menangis. "Maaf, ini pertama kalinya aku belajar masak," ucapnya dengan tatapan kosong seperti terseret ke masa lalunya dulu. "Dulu, aku selalu diam-diam melihat Kak Ais dan Bunda Sarah memasak, mereka terlihat bahagia sekali. Aku beberapa kali pernah ditawarin belajar masak tapi aku menolak karena takut mengganggu kebahagiaan mereka. Sekarang ini, aku seperti merasakan berada di posisi Kak Ais. Ternyata ini rasanya belajar bersama sosok seorang ibu, sangat menyenangkan." "Yulia!" Suara Umi Husna tertahan di tenggorokan, tidak bisa berkata-kata lagi. Tatapannya nanar menatap kedua tangannya yang ikut berdarah menahan darah menantunya. "Umi, aku tidak salahkan berada di bagian keluarga yang tidak seharusnya aku miliki. Aku terlahir dari istri kedua ayahku yang telah merebut kebahagiaan Bunda Sarah dan Kak Aisyah. Aku selalu mengalah. Kok saat ayah tidak memberikan waktunya padaku dan malah waktu bersama Kak Aisyah yang selalu unggul karena hanya kakakku yang selalu membuat ayah bahagia, sedangkan saat bersamaku ayah tidak pernah bahagia, dia selalu memarahiku akan sikap nakalku. Dan alasan lain mungkin karena saat menatap wajahku dia teringat mendiang Umi Fatimah dan selalu bersedih. Kata almarhumah umiku, aku harus membuat ayah bahagia, dan aku menurut dengan memberikan waktuku pada Kak Aisyah untuk bersama ayah lebih lama agar ayah selalu bahagia, hingga tidak ada waktu untukku bersama ayah. Umi, aku tidak salahkan. Maaf kalau aku cengeng, aku juga gak tahu kenapa aku bisa selemah ini padahal aku perempuan kuat. Aku hanya rindu sosok umiku. Dan Umi mengingatkanku pada sosok umiku dulu." Yulia menghapus air matanya, walaupun itu percuma karena air matanya itu terus saja keluar. Rasa sakit di jarinya tidak disebanding dengan sakit di hatinya. Umi Husna langsung saja berhampur memeluk erat tubuh menantunya. "Ya Allah, menantuku.
Maafkan Umi karena pernah menganggapmu perempuan jahat, sayang. Ternyata kamu memiliki luka sedalam itu. Seharusnya kamu harus membahagia diri kamu sebelum membahagiakan orang lain. Aku membatasi diriku dengan keluarga Bunda Sarah. Aku masih takut kehadiranku membuat mereka terluka. Bunda Sarah sebenarnya selalu bersedih saat melihatku. Dia akan teringat fakta aku putri Umi Fatimah dari ayah Danes bukan putri kandungnya. Sudah, jangan berbicara lagi sayang. Kamu gak salah, kamu perempuan berhati tulus yang pernah Umi kenal. Kamu hanya kehilangan arah dan membutuhkan sandaran seseorang yang selalu ada untukmu. Yulia tersenyum tipis mendengarnya. Maafkan ya Umi belum membuat putra yang Umi banggakan bahagia. Tapi aku mohon, jangan meminta suamiku untuk menceraikanku. Aku ingin mencoba bahagia bersamanya. Dari mana kamu tahu Umi pernah meminta Ikram menceraikanmu? Napas Umi Husna tercekat, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Yulia hanya menanggapinya dengan senyum yang tak pernah pudar. Dia tahu dari Omar yang kemarin sore ia kejar untuk menghapus foto suaminya. Setelah itu Omar memberitahukannya kejadian di dalam saat selesai makan apa yang terjadi. Omar saat itu menguping di kamarnya sendiri yang dekat dengan ruang makan. Bisakan aku egois sekali aja demi kebahagiaanku, Umi? Pinta Yulia pada Umi Husna penuh permohonan. Dada wanita parubaya itu sesak mendengarnya. Tentu saja bisa sayang. Ikram punya kamu, Umi gak ada hak buat pisahin kamu. Maafkan Umi, Yulia. Umi salah. Kenapa Umi meminta maaf? Umi hanya mencemaskan putra Umi, tapi tidak denganmu yang ternyata memiliki luka. Yulia menggeleng, kini memasang wajah ceria. Lupakan. Lagi pula aku selalu membuang perasaan yang menyakitkan di hatiku Umi. Nanti aku akan melupakannya. Aku tidak mau berlarut dalam kesedihan, aku hanya ingin kebahagiaan yang selalu aku kenang. Semudah itukah kamu menghapus luka di hatimu? Yulia mengangguk. Aku melupakannya dalam sekejap mata. Bohong. Aku tidak berbohong Umi. Aku memang selalu melupakan sesuatu yang membuat hatiku terluka. Sebenarnya Ikram hanya menggodanya saja. Ya Allah, aku harus sabar. Hasil jeripayahku ternyata diremehin sama suami sendiri. Gumamnya, mengelus dadanya agar rasa panas di dadanya menjadi dingin. Kalau Mas Ubi gak percaya, lihatlah jari telunjuk kiriku hampir kepotong gara-gara potong daging. Untung aja cuman setengah bagian kukunya aja yang kepotong. Kedua mata Ikram melebar melihatnya. Dia segera berjongkok memegang tangan kiri istrinya yang diperban. Ekem, Umi masuk ke dalam dulu ya, soalnya mau ambil sesuatu. Umi Husna segera masuk ke dalam karena dia tidak ingin mengganggu putranya dan menantunya. Cek, kalau gini jadinya Mas tidak akan menyuruhmu untuk memasak, sayang. Yulia memutar bola matanya malas, lalu menguap lebar saat angin berhembus membuat tubuhnya sejuk. Dah terlanjur Mas Ubi. Lagi pula wajar belajar masak kena luka. Dulu aku juga pas diajarin naik motor jatuh dulu baru bisa. Ah, kalau ingat dulu aku diajarin motor tabrak pohon pisang dan parahnya lagi pernah sampai ke gat. Bisa-bisanya di saat kamu luka malah bercanda, Yulia. Kesal Ikram, padahal dia tengah cemas. Tapi itu beneran loh masa laluku dulu. Sudahlah lupakan. Tapi motor dan belajar memasak sangat beda, lihat lukanya dalam banget, pasti sakit. Kenapa coba kamu ceroboh sayang? Mana aku tahu. Aku pun gak mau ini terjadi. Tapi kan udah terlanjur terjadi. Daripada terus berdebat dengan istrinya yang tidak ada habisnya, Ikram kembali memperbaiki perban yang sempat ia lepaskan tadi lalu mengecupnya. Maaf buat kamu terluka, sayang. Ini bukan salah Mas Ubi, aku yang ceroboh waktu potong dagingnya. Tetap aja Mas.
Yulia membungkam mulut suaminya menggunakan telapak tangannya. Diam. Mendingan Mas Ubi sekarang pergi ke dapur lalu makan rendang buatanku sama Umi. Mas, lapar kan? Ini udah jamnya makan siang soalnya. Pikiran Ikram teralihkan seketika. Dia pulang buru-buru dari pesantren karena ingin mencicipi masakan istri cantiknya. Kamu udah makan? Udah sama Umi tadi. Kalau gitu Mas pergi ke dapur dulu, kamu jangan kemana-mana, Mas akan makan di sini. Ditemani sama kamu. Nanti Mas akan kasih nilai seberapa layak makanan buatanmu. Yulia mengangguk sambil menghela napas berat. Menatap suaminya yang masuk ke rumah sampai menghilang dari balik pintu. Kenapa Mas Ubi seantusias itu coba? Padahal hanya sebuah makanan yang cuman dicerna ke perut terus dibuang jadi kotoran. Ekspresi wajahnya itu kayak nemu berlian aja. Yulia tidak tahu saja bahagia Ikram memang sangat sederhana. Ini kali pertama istrinya memasak dan wajar baginya seantusias ini. Pernikahan kamu dengan Ali akan dilangsungkan 5 hari lagi, sayang. Ini undangan yang udah dibuat. Kamu tinggal tulis nama-nama temanmu lalu bagikan. Perempuan yang mengenakan kerudung krim itu mengangguk, menatap undangan. Yang terlihat indah, di sana ada namanya dan nama calon suaminya. Tanpa sadar membuat senyumannya itu sirna. Ada apa dengan ekspresi sedihmu itu sayang? Kamu tidak bahagia menikah dengan Alipu? Aisyah menggeleng lalu senyum tipisnya. Aku cuman sedih karena selama 24 tahun tinggal di rumah ini, aku bentar lagi akan pergi ke rumah suamiku.